Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta taridal arda wa man 'alayha wa anta khairul waridin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka hadiyana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma fatna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyyaka wa juhalika min kulli syaitanir marid wa jabbarin 'anid wa dhi'ainin wa dhibaqin min syarri kulli syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hatna bi taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala Allah asrafna wa tub alayna tawbatan sillallahu wa wasallana al-awrati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril hillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa juda man la bi'adisabi minna bil mustafa rasulina rabba bi kulli salli salla wa sallam rabbi alaihi antal habbi wa alihi wa sahbihi ibadati sirri walhamdulillahi bil badri wan tanahi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sarika min haramin laylan ila harami kama saral badru fi dajim min al-zulami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa bika tarqa ila annilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bijahi man baituhu fi taibatin haramun wa ismuhu qasamun fi a'zamil qasami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Abiyatuha qad atat sittina ma'mi'atin farrij biha karbana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi rahmatihi tughfaru dzunub. Tsumma salatu wassalamu ala nabiyyina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad
أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بدور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diamanahkan kepada kita. Malam ini kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang akan kita kaji bersama menjadi ilmu yang manfaat, akan mengantarkan kita selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para jemaah sekalian, lanjutkan pengajian kita. Malam ini kita bahas tentang diam. Diam. Orang bilang diam itu emas. Saat kalau dia bicara memperkeruh suasana, diam lebih bagus daripada bicara. Nabi ingatkan kepada kita, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini keimanan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau sudah beriman kepada Allah, jangan lupa sama kiamat kudu beriman juga. Apa tujuannya? Agar kita merasa nanti ada pembalasan. Kalau bocah yang sekolah nggak ada ujiannya, maka dia belajar semaunya. Nggak pakai tes, nggak pakai ujian, semaunya aja. Masuknya semaunya, belajarnya semaunya, karena nggak ada ujian. Tapi kalau ada ujian, paling nggak belajarnya malam yang besoknya ujian, paling nggak itu. Orang yang merasa beriman kepada Allah dan dia yakin adanya hari akhir, maka dia nggak akan sembarangan menjalankan kehidupan. Kok sholat Pak? Iya, ntar gue diperiksa. Kok ngaji Pak? Iya, ntar kita butuh pahala yang banyak. Kok puasa Pak? Iya, pengen surga. Akhirat juga. Kalau sekedar dunia saja, ya udah. Kata orang kafir apa? Dalam surah An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Celakanya diriku, seandainya aku bisa menjadi debu, itu jauh lebih bagus. Nggak pakai bangkit lagi. Binatang mati, kembali ke tanah, udah selesai. Gak ada kebangkitan buat ayam, buat kambing, buat burung, buat curut, buat tikus, nggak ada. Pohon tumbang dia, digodot atau dia sambar bedek ke pohon, habis dia, nggak ada kebangkitan buat pohon. Tapi manusia dibangkitkan kembali. Karena itulah di antara pesan Al-Quran, orang-orang yang hidup di atas muka bumi ini jangan sampai merasa dunia segala-galanya. Dunia cuma cepat persinggahan, yang kita butuh bekal yang banyak buat akhirat. Diam. Akhirat, diam akhirat dan Allah itu jangan dipisahkan berimannya. Iman kepada Allah gandengkan kepada hari akhir juga beriman. Falyaqul khairan. Perintah Nabi, hendaklah kalian mengucapkan kalimat yang bagus, kalimat yang menyejukkan, kalimat yang tidak sampai menyakitkan hati orang. Kalau itu pilihannya, nyakitin orang atau bicara, diem aja. Lebih bagus itu. Apalagi suami ini sering saya bilang, kalau istri lagi ngasih mau'idhah hasanah, diem aja. Jangan dibantah, antepin aja. Termasuk orang tua, lagi ngomel, dengerin aja udah. Dengerin. Bahwa orang yang lagi emosi, itu dia tidak bisa mengendalikan jiwanya. Ya ngomong bukan dia. Dia lagi ditunggangi sama iblis. Unsur apinya sedang menyala-nyala.
Diaduin ke apa juga aduin aja udah, biarin. Udah capek, berhenti sendiri kan. Coba gini kalau lagi ngomel, kita potong-potong, bagaimana kira-kira? Makin panas ya. Kalau dia potong-potong, dengerin aja dah. Anggap mau itu hasanah ya. Curhat dong, apa dia itu? Antepin aja dah, sampai dia capek sendiri. Nah, dalam pertemuan rapat atau apalah, musyawarah keluarga, musyawarah di masyarakat, kalau sekiranya usul kita memperkeruh suasana, nah diem aja dulu. Dulu seperti kata Rasulullah itu ada perselisihan siapa yang paling berhak menduduki jabatan sebagai khalifah, pengganti Nabi dalam hal pemerintahan. Presidennya siap, itu kan tarik ulur. Kata orang Muhajirin, kami yang berhak. Kenapa? Imannya duluan kami senior. Orang Mekah imannya duluan. Kata sahabat Ansor, kami. Nabi meninggal di Madinah kota kami, maka kami yang berhak jadi pemimpin. Itu perselisihan, masing-masing punya pendapat yang dia sampaikan, yang sekiranya bisa memperkuat keputusan dia jadi pemimpin. Ada sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah, dia ngomong, tapi akhirnya dipatahkan. Apa omongannya? Udah aja pakai ribut. Saya punya usul. Apa usulnya? Minna amir wa minkum amir. Orang Muhajirin angkat satu pemimpin, kami orang Ansor akan mengangkat satu pemimpin kami. Jadi dua kepemimpinan. Itu salah dia. Dia berikut. Umar marah. Apa kata Umar? Usul kamu akan membuat kita berpecah. Nggak boleh begitu. Perpecahan. Kalau kamu tidak bertaubat, usul yang telah kamu sampaikan tadi akan membuat kita pecah. Harus bertaubat. Diingatkan begitu. Jadi kalau sekiranya usul kita memperkeruh suasana, diam aja. Dan diam itu kan menandakan orang nggak bisa menjajaki kebodohan dan kepintaran kita. Orang yang pintar, kalau ada orang bodoh yang ngomong, dia lebih baik diam. Orang bodoh yang ngomong, dia kita diam aja, jangan ngomong. Kenapa? Kalau kita ngomong, goblok bareng kita terjadi. Karena kata Al-Quran apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang bodoh lagi pada ngomong, jangan pakai nimbrung, antepin aja. Kita kan kadang-kadang kalau ada komentar tentang isu nasional, kayaknya kita pengamat politik. Ya, isu nasional nih, entah masalah apalah, masalah BBM, masalah partai, seakan-akan kita yang level RT, kayak tokoh politik, kayak tokoh nasional kita, hebat-hebat kamu mau kita. Padahal apa? Antepin aja. Ya pakai ditimpalin, kenapa? Ya orang bodoh lagi pada ngomong. Kita mau goblok bareng, antepin aja udah. Nah, diam. Kalau kita bicara bagus, lebih bagus. Tapi kalau bicara kita menyakitkan, nah diam aja. Yang kedua, diam juga pernah dijadikan syarat oleh Nabi Khidir untuk mengangkat Nabi Musa sebagai muridnya. Itu syaratnya diam. Di mana-mana kalau ujian, interview itu jawab pertanyaan apa suruh diam? Jawab. Yang tulisan jawab. Yang interview ditanya jawab nggak? Kira-kira kalau ditanya sama bosnya, ditanya sama HRD-nya sama bosnya, dia diem aja, bakal diangkat jadi karyawan nggak dia? Enggak, dia punya ganggu kali dia diem aja. Nabi Khidir dibalik, dia suruh diem, jangan ngomong. Fa ini tabaktani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Kalau kamu mau ikut saya, mau jadi murid saya, jangan tanya, diam. Saya akan sampaikan apa yang akan saya kerjakan nantinya. Diam aja, jangan tanya. Siap? Insyaallah siap. Deal ya? Deal. Alamat? Jalan. Orang yang biasa komentar itu kalau sesuatu yang dia lihat seakan-akan perlu dia komentarin, mulutnya kan gatel, nggak bisa diam. Karena ini kalau diantepin aja bakal membuat dia nggak nyaman hatinya, maka terpaksa dia harus sampaikan itu.
Itu ujiannya luar biasa, suruh diem. Lebih berat daripada suruh ngomong. Apa yang pertama? Kita maklum, kapal sudah siap berlayar, dilubangi sama Nabi Khidir. Nabi Musa kan mikir, ini kapal dilubangi, penumpang yang udah siap nyebrang dengan harta yang dia bawa. Kalau dilubangin, kan di tengah laut bagaimana? Masuk air kan? Masuk air, kapal bakal ini gak bener ini, kata Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Nabi Khidir, kenapa kalau lubangi kapal yang siap berangkat? Di dalamnya banyak harta, di dalamnya banyak penumpang yang siap menyeberang. Kenapa dilubangi? Diam, jangan ngomong. Oh iya, saya lupa, maafin saya. Kan saya kan diam. Ya, jalan lagi. Ketemu anak-anak yang pada main. Ya, apa udahlah. Satu orang di antara mereka dibunuh. Nggak salah apa-apa, nggak begal, nggak malak kata anak sekarang, nggak ngomong yang menyakitkan, langsung dibunuh oleh beliau. Kata Nabi Musa, ini nggak benar ini. Bocah nggak salah apa-apa. Bocah lagi pada duduk santai, dibunuh. Ini nggak benar. Wah Nabi Khidir, kenapa anaknya nggak salah apa-apa dibunuh? Diam, jangan ngomong. Dua kali udah kan? Sampai ketiga, ya sampai ke satu pemukiman yang di situ masyarakatnya orang pelit. Datang Nabi Khidir, datang Nabi Musa, jangankan makanan, air aja nggak keluar, nggak disambut, nggak ada air yang keluar, nggak ada makanan yang keluar. Kampung pelit dah. Di tengah capek dan lelahnya, Nabi Khidir bilang, Nabi Musa, kita bangun monumen di sini. Tunggu. Apa kata Nabi Musa? Buat apa bantu orang pelit? Kamu ngomong pelit, dia kan kamu gak ngapain. Dia kamu ngomong pelit, masyarakatnya pelit semua. Buat apa kita bantu dia? Kita di sini nggak dihargai, tenaga kita juga capek, lelah perjalanan. Buat apa ngomong begituan? Diam, jangan ngomong. Artinya Nabi Musa nggak lulus dengan ujian dia. Nah, diam yang ketiga, seorang gadis yang dilamar oleh calon suaminya. Orang tuanya kalau bisa tanya anak perempuannya. Kalau ditanya jawaban dia diam, berarti dia setuju. Ya. As-sukut tadullu alal ibahah dalam kaidah. Diamnya anak perawan waktu ditanya mau nggak kawin sama si fulan, dia diam, tanda setuju. ACC. Nggak pakai panggung, diam aja. Tapi ini perawan tahun 60, bukan 2022. Dulu zaman gong tuh, udah ngelamar 2000 tahun 60-an. Sebab orang tua itu punya hak penuh mewalikan. Anak perlu diajak ngomong, kan yang jalan kan dia. Jangan sampai orang tua yang punya hak penuh menikahkan anak gadisnya kepada seorang lelaki, dia tidak menghargai keberadaan anak perempuannya. Nggak ditanya, begitu. Tanya, kamu dilamar sama dia, mau kamu? Kalau dia diam, andai kan orang tua tidak bertanya kepada anak perempuan yang langsung dinikahkan, sah nggak? Sah. Pernikahan sah. Tapi kemudian di belakang hari, kalau seandainya alhamdulillah terjadi perpecahan, terjadi perceraian antara anaknya dengan menantunya, anak tidak bisa disalahkan. Bapak nggak nanya sama saya, kayak ngawinin aja, emang kita kambing. Jadi perlu ditanya. Kita pun yang biasa kantor melamar, kita khidbah bahasa agamanya, tidak hanya butuh jawaban dari ayahnya, dari bapaknya. Dan bapak yang bijak, dia akan menyerahkan kepada anaknya. Katakan kita yang punya anak perempuan, ada tamu yang datang, bawa bawaan, bawa buah, bawa kue, bawa keluarganya. Dia bilang, Pak, saya mau melamar anak bapak untuk jadi calon istri dari sahabat saya, Bulan. Kemana orangnya? Oh iya, dia sering datang dia. Kalau datang bawa martabak nih biasanya. Saya ikut dia. Bagaimana Pak?
Saya sebagai orang tua setuju aja. Tapi kan yang menjalankan anak saya. Ya udah, kita tanya anak saya. Ditanya anaknya, kita menyaksikan semuanya. Begitu anaknya diam, berarti dia setuju. Mau kamu sama dia? Diam. Malu. Enggak senyum, diam aja udah. Tanda dia setuju. As-sukut dulu alal ibadah. Tapi lagi-lagi di tahun 2022. Wah, kawinin saya, Pak. Kawin minta dikawinin dan sekarang mah. Belum lulus sekolah, belum lulus kuliah, udah ada pacarnya yang udah sedikit, udah jadi, udah punya penghasilan, langsung minta dikawin. Jadi beda suasananya dibandingkan sekarang dan dulu. Nah, sukut dulu alal ibadah. Yang kita bicarakan malam ini tentang diamnya dalam sholat. Dalam sholat ada diam. Sholat terdapat 3 rukun, qauli, fi'li, qalbi. Tapi ada saat-saat kita diminta buat diam. Kalau kita diamnya berdasarkan kebiasaan, nggak ada pahalanya. Tapi kalau diamnya kita berdasarkan ilmu, dapat pahala sunnah. Karena tahu dan kita kerjain, dapat pahala sunnah. Kita kan biasa diam kalau sholat. Kapan tuh? Imam baca sholat kita diam. Imam baca iftitah kita diam. Emang kenapa nggak baca? Nggak apa saya iftitah. Diam aja kita. Artinya diam yang kebiasaan kita itu tidak akan mengantarkan pahala. Tapi diam yang berdasarkan ilmu, pengetahuan dan kita amalkan dalam sholat, tambahan pahala sunnah buat kita. Nah, kapan diam yang disunahkan? Yusannu lil musalli ayyaskuta fi salatihi sitta suktatin. Disunnahkan bagi orang yang sholat untuk diam di dalam sholat pada 6 kesempatan. Cuma ada 6. Kullu suknatin biqadrin subhanallah. Lamanya diam itu gak sampai lama-lama, sekedar bacaan subhanallah. Ya 1 detik 2 detik lah, segitu aja diam. Gak sampai panjang. Kapan? Pertama, baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Usolli fardhu isya'i al-barakatin Allahu akbar. Diam dulu, baru Allahu akbar kabira. Atau Allahumma ba'id baini. Ya, masing-masing iftitahnya versi yang mana? Kalau versi dari riwayat Imam Muslim, Allahumma Allahu akbar kabira. Ada lagi versi dari Imam Bukhari Muslim, Allahumma ba'id baini. Ya terserah pakai yang mana. Dua-duanya benar, nggak baca aja boleh, nggak baca juga boleh. Kenapa nggak baca? Nggak hafal gitu. Ini wahana bawa ma'ana gitu muslimin. Nggak apa-apa, itu perkara sunnah. Bagusnya dibaca, dapat pahala sunnah. Takbiratul ihram dan iftitah ada tidak diamnya. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Alhamdulillah kabira. Seterusnya. Nah, yang kedua, baina doa iftitah wa ta'awud. Diam yang disunahkan yang kedua antara iftitah dan a'udzu. Katakan yang kita baca Allahu akbar kabira wa ana minal muslimin. Ujungnya diam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari wa ana minal muslimin ke a'udzu diam. Selama ini kita udah diam, tapi diamnya karena kita nggak tahu kebiasaannya kita diam. Maka diamnya nggak berpahala. Kita kasih bocoran, kalau mau dapat pahala tambahan pahala sunnah, kerjain itu dengan ilmu maka dapat pahala sunnah. Udah tahu kita pakai pahala sunnah. Kan sering saya bilang, makan itu kan gak ada pahalanya. Tapi kalau makan kaitannya dengan ibadah, jadi pahala makan kita. Minum, gak ada pahalanya. Begitu kita minum tujuannya buat kebaikan, jadi pahala. Minum kita kebiasaan. Pakai baju kebiasaan, tapi kalau niat pakai baju buat tutup aurat, pahala kan? Pahala. Kita kan bisa pakai baju, tapi karena kebiasaan aja pakai baju, kaos, pakai kain, pakai celana. Diniatin apa niatnya? Ya Allah, saya pakai baju buat tertutup aurat saya. Itu pahala buat kita. Jadi sesuatu itu yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah
maka niat pakai baju buat nutup aurat dapat pahala. Niat pakai baju kebiasaan doang, ya udah nggak ada pahala. Kondangan pakai batik nggak ada pahalanya. Orang kita cuma mantesin doang, kebiasaan orang kondangan pakai batik, sembahyang pakai baju koko nggak ada pahalanya. Tapi kalau diniatin buat sholat, lalu niat buat nutup aurat, dapat tambahan pahala kebaikan. Nah, disinilah pentingnya kita ngaji agar tahu, oh ternyata banyak yang lewat dari pahala kebaikan kita. Mesti dapat pahala banyak pakai baju, pakai celana, pakai sendal kaki kanan dulu, itu bisa jadi pahala. Bang, kok pakai kanan dulu? Nabi yang nyuruh kanan dulu, pahala buat dia. Kan kalau kebiasaan dia kanan dulu, melepas kiri dulu, kebiasaan doang gak ada pahala. Maka niatkan kebaikan itu ngikutin ajaran Nabi, ikutin aturan main dalam syariat, dapat tambahan pahala buat kita. Itu kita tahu di mana? Di Nurul Iman pengajian, di pengajian. Dan yang ketiga, yang keempat, yang ketiga ya, baina ta'awudhi wal fatihah, antara ta'awud dengan fatihah. Bismillah ayat pertamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berhenti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salat yang keras bacaannya, maka ta'awudnya pelan, bismillahnya kencang. Tetap sunnah dibaca. Sebab yang mau kita baca Quran. Kalau Quran yang dibaca, sunnahnya a'udzu dulu. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Kalau kamu baca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kenapa? Mau ibadah, berlindung dari godaan syaitan. Sebab syaitan itu menggoda kalau sudah mungkin dilakukan kebaikan. Kalau belum melakukan kebaikan, itu syaitan tidak akan menggoda. Niat kita kalau rumah laku, rumah kita akan kita jual berapa? 1 miliar. Niat, ya Allah, kalau rumah laku 10 juta buat Nurul Iman, nambahin AC biar orang kedinginan. Niatnya begitu, Pak. Itu setan belum menggoda. Kenapa? Rumah belum laku. Kata setan, antepin aja, antepin, jangan digoda. Buat apa kita goda? Rumahnya belum laku. Begitu pembeli datang, deal harganya nggak kurang nggak lebih 1 miliar sesuai dengan permintaan dia. Dia prokin duit skoper. Tuh, Pak Haji, berapa nih? 1 miliar. Kita ingat, oh iya, janji nambahin aset 10 juta buat sholat. Setan mulai repot kan? Mulai repot, duitnya udah kelihatan masalahnya. Sepanjang belum kelihatan duitnya, kata setan, ngapain pada kerjaan godain dia, antepin aja udah, capek-capekin aja. Begitu sudah kelihatan mungkin dia melakukan kebaikan, iblis bergerilya, dia panggil teman-teman di desa di grup. Wah, ini bulan udah laku rumahnya, kumpul. Kita godain dia, jangan sampai dia jadi sedekah buat Nurul Iman. Maka diperlukan ta'awud, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala agar setan tidak mengganggu atau tidak menggagalkan kebaikan yang akan kita lakukan. Dalam salat antara ta'awud dengan Fatihah, diam sebentar. Yang keempat, baina akhiril Fatihah wa amin, antara akhir surat Al-Fatihah dan amin. Waladdallin, amin. Berhenti dulu, jangan kayak bocah. Waladdallin, amin. Baru doang udah amin. Itu anak-anak, maklumin anak-anak. Kita yang udah senior, yang tahu ilmu, tuntaskan bacaan imam waktu dia waladdallin sampai napasnya habis. Waladdallin, amin. Itu sunnah. Nabi bilang orang yang aminnya bareng dengan aminnya malaikat, maka jadi pengampunan dosa buat dia. Maka aminnya tergantung iramanya imam. Kalau imamnya jatuhnya enak, kita juga nanti jadi enak kan. Walaupun sholat Idul itu yang imamnya enak-enak, walaupun jamaahnya dibuat, amin. Saya ngerasain imam enak amin enak itu di Mabes TNI. Yang amin kan tentara semua, itu kayak upacara, amin, gagah banget gitu. Tentara semua, kalau di sini aki-aki mulu, amin. Jadi walhasil bahwa
amin itu disunahkan dan ada jarak antara Fatihah dengan amin. Kenapa amin? Amin itu kan istajib doa anak. Ya Allah kabulkan doa kami. A-nya panjang, min-nya juga panjang. Amin. Nanti ada amin. Ada amin. Itu artinya beda-beda. Maka yang dimaksud di dalam Fatihah, selesai Fatihah, A-nya panjang, min-nya panjang. Ada amin, ada A plus. Kata Gus Dur, dulu Amin Rais itu nggak mungkin jadi presiden. Kenapa nggak mungkin? Sebab presiden itu harus A plus, ya. Amin, nggak mungkin jadi presiden, harus A plus. Masa Amin jadi presiden? Presiden harus A plus, nggak boleh Amin. Itu A strip min. Nah, amin istajib doa. Kenapa kita tutup dengan amin? Sebab sebelum walaqad ini kan doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang, minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Karena isinya doa, tutup dengan amin. Sayang-sayang surat nggak stempel. Kata PRW nggak stempel sah nggak? Nggak sah nggak stempelnya. Ya orang minta tapi nggak serius nih, nggak amin. Kalau dia minta yang serius, dia bakal amin. Ya Allah kabulkan permohonan kami. Serius mintanya. Tutup dengan amin. Maka bayangkan, ini bukan tambahan, seakan-akan amin itu ayat ke-8, seakan-akan. Kapan aja ketemu Fatihah tutup dengan amin. Tahlilan waladhdallin, amin. Ratib waladhdallin, amin. Baca doa di keluarga waladhdallin, amin. Seakan-akan di ayat ke-8, seakan-akan. Sebab kita butuh stempel, butuh keseriusan dalam meminta. Jangan sampai permintaan kita di surat Al-Fatihah tidak kita tutup dengan amin. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat. Ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang kau murkai. Waladhdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang kau yang sesat. Yahudi dan Nasrani maksudnya. Maka tutup dengan amin. Antara Fatihah dan amin diam. Yang kelima, baina amin wa surah. Antara amin dan surat. Amin. Diam. Baru baca surat. Wa yusannu lil imami tatwiluha fi sholatil jahriyah liyatamakkanal ma'mumu min qiraatil Fatihah. Disunnahkan bagi imam nih untuk memanjangkan diamnya imam di dalam sholat yang jahar, sholat yang bacaannya keras, maghrib, isya, subuh kalau sholat wajib. Imam mereka panjangkan dikit diamnya. Apa tujuannya? Agar makmum menuntaskan bacaan Fatihahnya. Kan makmum setelah amin sunnah baca Fatihah kan? Jadi kita habis waladhdallin amin, amin. Kita baca Fatihah sebagai makmum. Sekiranya makmum selesai baca Fatihah, baru imam bismillah baca surat. Maka diamnya rada panjangan dikit. Panjangan. Tujuannya pertama menuntaskan makmum biar baca Fatihah. Yang kedua, kalau makmum sudah tuntas baca Fatihah, maka dia akan menyimak bacaan imam. Kalau imam lupa, dia bisa mengintip. Sekarang kalau makmum lagi baca Fatihah, imam langsung baca surat, ada yang lupa ayatnya, sempat ngingetin kan? Lagi sibuk baca kita. Gua lagi baca ini, lu bacaan lu. Itu kadang-kadang begitu Pak, kita gak akan mungkin bisa ngingetin imam. Kenapa? Kita lagi baca Fatihah, imam lupa. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna apa ya? Kita lagi baca Fatihah, dia yang dia baca ayatnya pendek, bacanya apa? Diamnya agak lama, dia lagi inna. Kita lagi baca Fatihah, iya kan? Dua iya kan? Terus inna itu tadi. Nah, kalau kebetulan kita udah tuntas, kita bisa bilang inna syani'aka huwal abtar. Kita udah tuntas bacaannya. Nah, karena itulah jarak antara amin dengan surat buat imam rada lama.
dalam sholat yang disunahkan bacaannya keras. Kalau zuhur, asar dan sholat-sholat yang nggak keras bacaannya ya udah gak usah lama-lama. Dan terakhir baina surah wa ruku, antara baca surat dan ruku juga diam juga. Walam yakul lahu kufuwan ahad, atau lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Ini salat wajib. Kalau salat tarawih ya pakai pamaan. Salat wajib. Lakum dinukum waliya. Waliya, lamnya kasroh. Ada yang lamnya disukun, wal ya di salah, waliya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Waliyadin. Allahu Akbar. 6 diam itulah disunahkan waktu kita sholat. Kita udah biasa nih diam begini, udah biasa kita, udah kita kerjain. Tapi berdasarkan kebiasaan kita, gak ada pahalanya. Kita biasa diam waktu selesai takbir baru iftitah. Biasa diam sampai waktu ke amin. Biasa diam antara amin dan surat, udah biasa gitu. Diamnya seukuran baca subhanallah, pendek banget, nggak sampai 3 detik, 2 detik lah. Udah biasa diam antara surat dan ruku. Maka diamnya yang sekarang kita bakal amalkan jadi diam tambahan pahala sunnah buat kita. Itu kelebihannya. Kemarin kita udah biasa diam, tapi diamnya biasa, nggak ada pahalanya. Malam ini kita udah tahu bahwa ada 6 diam yang disunahkan dalam sholat, maka diamnya kita insya Allah jadi tambah pahala buat kita. Jadi makin hebat pahala kita karena udah tahu, oh ternyata sholat ada yang diam juga, ada yang silent juga. Dan itulah 6 hal yang disunahkan waktu kita dalam sholat, sunnah diam. Di antaranya pertama antara takbir dan iftitah, yang kedua antara iftitah dan ta'awud, yang ketiga antara ta'awud dan fatihah, yang keempat antara akhir al-fatihah dan amin, yang kelima antara amin dan surah, yang keenam antara surah dan ruku. Diam seukuran subhanallah 2 detik yang diperpanjang antara amin dan surah untuk sholat yang dijaharkan, yang dikeraskan pada hati. Dah itu aja. Allah SWT. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah alaiha nahya wa alaiha namutu biha al-wafq insyaallah ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna mutawaddiina fika, mutabadilina fika, mutahabbina fika. Warda anna ya Allah la nusi sana'an 'alaika kama sayyidina ala nafsika. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma bijahil basyirin nadhir Muhammadin salawatuka alaihi wa salamuka alaihi. Ij'alna min khiyari ummatihi wa syurna godan fi zumratih. Wastaqbil alsinatana fi madhihi wa nusratihi wa ahyina mutamassikina bi sunnati wa ta'atih. Wa amitna ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma ij'alna mimma yuqimu hadzal din wa mimma yakhdumuhu wa yansuruhu waj'al himmatana ya Allah li ilahi kalimatikal ulya ma'as salamah wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tayyatu fiha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin.